Pilihan melumpuhkan manusia. Ya, itu adalah kalimat yang cukup mengabarkan apa yang akan kita bahas hari ini. Asumsi umum dalam masyarakat memang lebih menganak-emaskan banyaknya pilihan. Semakin banyak pilihan semakin baik adalah ungkapan yang kerap muncul. Semakin banyak pilihan dapat memberikan kita kebebasan dalam menentukan mana yang pas atau yang terbaik untuk kita. Dan makin banyaknya pilihan ini bisa kita jumpai dalam berbagai aspek kehidupan. Makanan, Indomie tidak pernah berhenti mengeluarkan rasa-rasa unik barunya. Pendidikan, pada SBMPTN 2022 saja ada 33 jurusan baru yang dibuka oleh berbagai universitas di Indonesia. Pekerjaan, semakin kesini semakin banyak muncul pekerjaan yang namanya mungkin lo nggak familiar, seperti Fashion Evangelist dan Happiness Hero, serta masih banyak lagi di bidang lainnya. Hal yang lucu adalah, pada saat kita memiliki sedikit pilihan, kita akan mendambakan agar bisa mendapat pilihan lebih banyak. Namun, ketika kita sudah memiliki banyak pilihan, kita akan cenderung bingung untuk memilih yang mana. Jadi, apakah lebih banyak pilihan adalah hal yang baik? Langsung saja kita lihat eksperimen berikut. Pada risetnya yang berjudul When Choice is Demotivating, Can One Desire Too Much of a Good Thing? Sheena Iyengar, seorang psikolog dari Columbia University, dan Mark Lepper dari Stanford University berusaha membuktikan bagaimana banyaknya pilihan mempengaruhi perilaku manusia. Basisnya adalah hipotesis choice overload, atau terlalu banyak pilihan yang menyatakan bahwa manusia ketika disodori banyak pilihan akan bingung dalam membandingkan satu alternatif dengan yang lainnya, yang akhirnya membuat mereka capek dan batal untuk melakukan pembelian. Cara mereka menguji pun cukup simpel, yakni dengan menyediakan beberapa pilihan selai pada sebuah supermarket lokal. Eksperimen yang cukup populer ini lebih dikenal dengan sebutan jam eksperimen. Pada 2 hari Sabtu yang berbeda, tim peneliti mendirikan booth produk selai yang menyediakan free tester untuk pengunjung yang menghampiri. Hari Sabtu pertama, booth hanya menyediakan 6 jenis pilihan rasa selai, sedangkan pada hari Sabtu minggu depannya, booth menyediakan hingga 24 jenis rasa selai. Pengunjung yang telah mencoba selai nantinya akan diberikan kupon untuk membeli dengan harga lebih murah. Sekilas memiliki banyak opsi tampak menjanjikan. Booth yang menyediakan 24 jenis selai berhasil menarik minat 60% pengunjung yang lewat untuk mampir dan mencoba. Sedangkan pada booth yang hanya tersedia 6 pilihan, hanya 40% pengunjung yang mampir. Perbandingan untuk pengunjung yang datang menghampiri booth adalah 145 untuk booth pada hari 24 jenis, dan 104 untuk hari dengan 6 jenis selai. Temuan menarik muncul ketika perilaku pengunjung ditelusuri lebih jauh sampai ke tahap pembelian. Sepertinya lu sudah bisa tebak hasilnya. Dari sekitar 145 pengunjung pada booth dengan 24 varian rasa, hanya 4 yang akhirnya membeli. Ya, hanya 4 atau 3% saja. Hasil bertolak belakang terjadi pada kasus booth dengan 6 varian rasa, di mana terdapat 31 pembeli dari 104 pengunjung yang datang dan mencoba, atau 30%-nya, yang artinya 30% berbanding 3%. Berdasarkan eksperimen selai ini dapat kita lihat bahwa banyaknya pilihan memang menarik pada awalnya. Namun pada akhirnya akan berujung pada kesulitan membuat keputusan. Nah, salah satu kebiasaan yang mungkin cukup relate dengan kondisi masyarakat terkini adalah belanja online. Saat kita masuk ke marketplace apapun itu, entah itu yang merah, hijau, ataupun oranye, ada banyak sekali pilihan barang yang bisa kita beli. Hanya dengan duduk dan scroll HP, kita bisa mencari beragam barang, mulai dari kebutuhan primer seperti makanan dan baju, sampai tersier seperti perhiasan. Tidak berhenti sampai mencari, kita juga dapat dengan mudah membandingkan produk sebelum melakukan pembelian. Tapi ternyata, kehadiran marketplace yang menghilangkan tembok toko fisik malah membuat kita bimbang ketika membeli. Kita menjadi takut membeli karena merasa masih bisa mencari produk yang lebih baik atau produk serupa dengan harga lebih murah di toko lain. Ujung-ujungnya, malah tidak jadi membeli dan menumpuk di keranjang belanja. Uniknya, hal ini sejatinya cukup positif karena bisa sedikit menekan konsumsi kita yang kurang terkendali. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa semakin banyak pilihan berarti semakin baik. Tidak hanya dalam konteks membeli barang, tapi juga memilih jurusan, karir, maupun investasi. Meski mampu meningkatkan minat di awal,
nyatanya semakin banyak pilihan akan membuat kita sulit dalam membuat keputusan akhir. Yang terjadi adalah manusia menjadi kewalahan ketika disodorkan dengan banyaknya kemungkinan. Pada kasus belanja online, banyaknya pilihan memiliki efek positif dalam menekan konsumsi. Tapi pada kasus lain, banyaknya pilihan malah akan merugikan. Contohnya adalah ketika memilih jalur karir setelah lulus kuliah. Terlalu banyak pilihan membuat fresh graduate menjadi bingung dan bimbang untuk menentukan pilihan. Karena ketika salah memilih, dampaknya bisa fatal. Tentu saja, memiliki banyak pilihan tetap lebih baik dibanding tidak memilikinya sama sekali. Namun, yang tak kalah penting adalah melakukan penyaringan ketika kita memiliki terlalu banyak pilihan. Seperti menentukan 2 atau 3 pilihan utama dari 9 opsi awal yang ada. Karena, selain bisa membuat kita lebih mudah untuk membuat keputusan, menyaring juga akan meningkatkan kepuasan kita setelah memilih. Jika menurut lo konten ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman lo biar mereka juga tahu tentang hal ini. Jika lo punya argumen atau sudut pandang berbeda, ayo kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.